Ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu, nanti dia akan nyetak. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS insert. Gak apa-apa, Dusum gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Kami sangat komunikatif sekali. Kemudian penggugat juga cukup baik menyampaikannya apa yang disampaikan di dalam konteks mediasi. Tetapi ada permintaan dari penggugat yang tidak mungkin dipenuhi dalam konteks mediasi karena melibatkan pihak ketiga. Jokowi dimasalahkan, Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah ada dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, semuanya kita layani. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin, gampang-gampangan aja. Halo Sobat Kompas TV, kasus dugaan keaslian ijazah kembali ramai di perbincangan publik. Setelah sebelumnya muncul polemik soal ijazah Presiden ke-7 RI, yaitu Joko Widodo, kini sorotan mengarah pada putranya, Wapres Gibran Rakabuming. Isu ini mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam dokumen pendidikan Gibran. Baru-baru ini, Roy Suryo baru saja pulang dari Sydney, Australia, bahkan sempat menunjukkan sertifikat di bandara dan mengaku bertemu dengan salah satu residen di sana. Sebenarnya apa yang dicari Roy Suryo dari perjalanan ini dan apa saja teman terbarunya? Kita akan bahas langsung bersama dengan pakar telematika, Roy Suryo. Silakan. Halo, selamat siang Mas Roy, apa kabar? Ya, selamat siang kembali Mbak Aisyah Amalia Putri. Kabar baik, moga-moga semua sehat dan semua lancar. Amin. Amin. Mas Roy, Ya. kemarin dari Sydney dapat apa aja nih Mas? Kemarin kita sempat lihat Mas Roy nunjukin sertifikat dan katanya juga ketemu Betul. salah satu residen di Australia. Mungkin bisa Ya, dijelaskan kembali, diceritakan kepada kita apa jadi saja temuan begini. selama di Australia. Ya, jadi begini. Alhamdulillah, saya memang berangkat mewakili 3 serangkai ya, mewakili RRT, mewakili saya sendiri, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, untuk meneruskan penelitian tentang keabsahan dari ijazah Gibran Rakabuming Raka. Kenapa begitu? Karena kami sebelum berangkat itu kan sudah jelas, banyak sekali terdapat perbincangan di tanah air tentang riwayat pendidikan Gibran. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kan disebut-sebut ini kan sejarah dari KPU. Jadi artinya ketika dia SD negerinya di mana, SMP negerinya di mana, kemudian katanya dia sempat SMA ini terus SMK Orchard Road Orchard Park Secondary School, kemudian di SMA di UTS Insert. Nah, ini yang paling penting. Karena kemudian ketika saya berangkat, memang waktunya singkat ya, meskipun saya alhamdulillahnya saya dapat visa itu 3 tahun. Jadi dan itu multiple, jadi bisa bolak-balik. Kalau ada yang kurang nanti saya mungkin balik lagi. Tapi saya dibantu banget oleh teman-teman dari FDI. Ini penting, Forum Diaspora Indonesia. Jadi selain saya berangkat untuk menelisik atau mencari tentang keabsahan ijazahnya Gibran, benar atau tidak dia sekolah di sana, kami juga diskusi buku tentang Jokowi White Paper. Alhamdulillah diskusi bukunya berjalan dengan sangat lancar. Kemudian tidak seperti hoax atau isu yang selama ini disebarkan oleh para termul itu, kalau bukunya nggak laku, ya bukunya laris manis, 15 buku habis, justru malah buku yang terakhir terpaksa dilelang karena banyak peminatnya dan laku $350 ya. Jadi buku yang harusnya hanya 15.000 lakunya sekitar 4,5 juta. Nah, kaos juga habis, saya bawa 48 kaos habis. Nah, tapi yang paling penting adalah berikutnya, ketika saya harus memastikan apakah nama yang ada di sini, yaitu yang ada UTS Insert ini memang benar-benar bisa dipastikan. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, ini ada carut marut ya atau acak adut tentang riwayat pendidikan Gibran. Data yang ada di sekretariat, ini kan di sekretariat negara ya. Jadi ini ada di sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, itu bahkan ditulis UTS Insert itu adalah seolah-olah adalah pasca sarjana. Jadi dari SMA dia ke MDIS dulu, baru ke UTS Insert. Yang lebih parah lagi, terpaksa harus saya bilang, sempat dulu dimuat di lembaga kantor berita nasional kita, ya, bahkan itu dituliskan sebagai S2. Jadi banyak sekali pertanyaan, apakah benar Insert itu adalah S1 atau S2 atau bahkan ternyata hanya kursus atau hanya pathway. Nah, jadi saya bertemu di sana, tidak hanya bertemu, saya mencari dulu kampus tempat Insert itu berada itu dulu di mana. Karena gedungnya udah pindah.
gedung yang sekarang itu digunakan untuk college yang lain. Itu terletak di 187 ya di Thomas Street. Sekarang sudah hanya jadi kantor untuk college yang lain ya. Jadi sudah tidak ada lagi. Kemudian saya pindah ke sekitar ya hampir 3 blok dari situ, itu ada UTS-nya. Jadi UTS itu adalah University of Technology Sydney-nya, kantor pusatnya, gedung pusatnya. Memang ketika saya datang ke situ pertama kali hari Minggu, ya itu kan tutup. Ya wajar kan kalau tutup, namanya sekolah Minggu. Nah saya sengaja bikin foto-fotoan di depan untuk lihat penampakannya, sama saya melihat besoknya saya ke UTS Inserts-nya. Dan alhamdulillahnya sekali lagi Mbak Aisyah dan semua teman-teman, saya malam itu ketemu dengan lima lulusan asli dari UTS Inserts pada tahun kira-kira Gibran itu dikatakan pernah sekolah di sana, yaitu atau pernah ngambil pendidikan di sana, yaitu tahun 2005-2006. Saya ketemu betul dengan 5 orang itu dari Indonesia dan mereka lulus menyatakan dari UTS Inserts. Sebelumnya saya juga sudah ketemu dengan orang permanent resident, orang Indonesia asli, namanya Pak Iksan Katonde, yang tahun 2018 itu mengantarkan Gibran dan juga Selvi Ananda dan juga si Jan Etes untuk wisata ke Sydney, dan dalam tengah-tengah wisata itu mereka mampir ke UTS Inserts ya gitu, meskipun tidak turun, hanya dari luar. Gibran tuh nunjuk, itu loh saya dulu pernah ngambil di situ. Tapi ini yang paling penting ya. Jadi kata Pak Iksan Katonde, Gibran mengatakan saya hanya 6 bulan di sana. Jadi Gibran mengatakan hanya 6 bulan di sana, tidak selesai dan pulang. Nah itu data pertama. Kemudian data kedua yang tadi saya ketemu 5 orang tadi. Ya 5 orang itu sama-sama mereka adalah lulusan dari UTS Inserts pada tahun 2005-2006. Sumber data yang lain lagi adalah saya ketemu dengan Profesor Z, ya nama lengkapnya nanti saya kirim ya. Profesor Z itu adalah orang Indonesia, seorang dosen, seorang profesor yang mengajar di University of New England yang ada di Sydney. Ya, beliau mengajar sudah 17 tahun, ya sudah 17 tahun dan tentu yang namanya profesor sering ngajar di mana-mana dan sangat tahu soal inserts itu apa. Beliau juga memastikan yang namanya inserts itu pathway. Pathway itu adalah matrikulasi. Jadi hanya pengantar untuk masuk ke universitas. Biasanya setiap kampus punya. Makanya yang tadinya Inserts itu adalah tidak milik UTS, kemudian diakuisisi oleh UTS tahun 2010. Jadi sesudah Gibran sekolah di sana, baru kemudian lulusan dari UTS Inserts itu memang biasanya masuk ke UTS. Tapi bisa juga masuk ke kampus lain kalau, ini ada kalaunya, kalau udah di atas 2010 dan sudah kemudian dia ngambil di college ya, bukan lagi ke kursus. Nah, mereka kayak Gibran ini itu kalaupun ambil itu adalah ngambil kursus bahasa Inggris. Dan yang paling menarik tidak hanya itu Mbak Isa, saya dan Profesor Z, juga Pak Iksan Katonde, juga kemudian Pak Agus Yunanto, Sekjen dari Forum Diaspora Indonesia, itu kami juga ketemu dengan seorang pengajar dari UTS Inserts, pengajar dosen gitu, namanya Mr. Zem. Kenapa kami ngobrol di luar ya? Karena Mr. Zem itu baik banget, Mbak. Semua orang juga tahu kalau pendidikan di luar negeri atau institusi apapun di luar negeri, mau itu di Singapura, mau apalagi di Australia, sangat menghormati privacy. Jadi kami tidak mungkin ngobrol di dalam ruangan terus direkam. Ya, ketika kami minta izin, ya kemudian di luar aja lebih bagus. Nah di luar karena dia bilang ada surveillance kamera, nggak enak kalau ngobrol. Makanya kami ngobrolnya di teras, ya gitu. Jadi kami ngobrol santai dengan Mr. Sam, ya. Jadi kami ngobrol tentang bagaimana pendidikan di UTS Inserts. Kemudian kami juga ngobrol tentang bagaimana lulusan, dan dia juga mengatakan biasanya memang lulusan itu masuknya ke UTS, ya, tidak untuk ke kampus lain. Jadi ini sudah mematahkan pendapat yang ada yang ngaku-ngakunya pakar pendidikan tuh, si Inalim itu, ya gitu. Si Inalim itu kan ngakunya itu bisa Pak, tapi kan dia kan informasinya hanya katanya. Dia informasinya hanya dari teman dia pun sudah tidak lagi kerja di UTS Inserts, sudah tidak ada di sana gitu. Jadi itu juga pengetahuannya itu benar-benar hanya dari tangan kedua, tangan ketiga. Tidak benar yang dikatakan. Anak referensinya dia juga tahun 2010, jadi udah referensi lama gitu loh. Tidak berlaku lagi sekarang. Yang saya juga ketemu juga dengan orang-orang yang dari agensi. Nah, ini yang penting. Saya ketemu dengan orang-orang dari agensi. Ini ada ada IDK agensi, dari TAFE agensi.
Ini yang profesi yang sama seperti yang Inalim, makelar ya gitu atau broker. Nah, kalau ke sini ya pasti mahasiswa Indonesia ditarik-tarik supaya masuk. Jadi hati-hati ya untuk para orang tua. Banyak sekali makelar-makelar broker kayak gini. Hati-hati putra Anda terjebak yang masuk ke sana. Dan last but not least, ini yang paling penting yang ditunggu-tunggu, Mbak Isa. Saya minta kepada para lulusan tua, kalau Anda lulusan tuh dapatnya apa? Inilah yang didapatkan. Nah, jadi ini namanya certificate ya. Certificate kelulusan dari UTS Insert. Sertifikat ini kalau memang orang itu benar-benar ada atau lulus di sana. Dan ini memang dari UTS Insert tuh. Itu kan jelas betul. Jadi kenapa saya harus ke gedung UTS Insert? Karena memang ini menginduk kepada University of Technology di Sydney ya. Baru kemudian UTS itu mengakuisisi namanya Insert yang dulu memang pernah ada kursus itu, dan kalau lulus harus mendapatkan sertifikat semacam ini. Dan ini jujur, mereka-mereka itu nilai C pun mereka tunjukkan gitu loh. Karena nilai ini kan ada nih penjelasannya, di baliknya itu kan ada penjelasan. Nah ini kan ada penjelasannya. Kalau E itu dapat apa, B itu dapat apa, B plus dapat apa, C itu pas dia lulus meskipun mepet ya. Kalau D itu fail, apalagi itu F fail, apa lihatnya harus mengulang lagi. Dan jelas artinya apa? Surat penyetaraan atau surat keterangan ini yang pernah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini harus batal. Kenapa harus batal? Karena ini tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, tahun 2006 itu tidak ada pendidikan di UTS Insert yang senilai dengan pathway ini. Baru ada kursus bahasa Inggris. Kemudian tidak dikenal yang namanya grade 12 atau grade 12 ini. Nggak pernah ada. Grade 12 itu istilah ini nggak lazim. Adanya year 10, year 11, year 12 ya. Dan Gibran kalau sesuai dengan urutan-urutan yang pernah disampaikan di KPU segala itu tidak pernah menempuh ini. Jadi Gibran itu hanya menempuh di ini SMP ini, Orchard Park Secondary School itu bukan SMA, ini SMP. SMP plus 1 ya, gitu. Kemudian dia kelas 9 dan kelas 10 itu diakui oleh oleh Dr. Eko Susanto ya. Dia kurang satu kelas. Kelas 11-nya dia nggak ada. Kok tiba-tiba bisa muncul kelas 12 di sini? Ini nggak boleh. Ini meloncat. Dan ini aneh lagi. Surat ini kan dulu digunakan untuk wali kota, ditandatangani oleh Sesdirjen. Ya, kalau kemudian digunakan lagi untuk wakil presiden, harusnya bikin surat lagi. Nggak cuma pengesahan, lebih pengesahannya hanya seorang kepala TU. Dan itu. Jadi artinya, kesimpulannya, saya menemukan bukti-bukti primer, ya primary evidence. Satu dari kampus bekas Insert-nya. Kedua, kampus Insert yang sekarang. Dan saya masuk ke dalam, udah minta izin dengan pimpinannya, tapi karena tidak boleh direkam di dalam, kami keluar, kami ngobrol dengan Mr. Sam, ya itu pengajar yang memang badannya kayak petinju gitu, kayak pegulat gitu ya, pakai kaos data itu dia beliau ya namanya beliau keluar mau apa lunch ya, mau luncheon ya dia lepas lepas jasnya, dia pakai kaos, dia ngobrol di luar gitu ya. Kami kan juga nyantai kami datangnya gitu. Kemudian kami ketemu dengan 5 lulusan Insert asli di tahun di mana Gibran berada, dan yang pokok lagi atau penting lagi, mereka tidak pernah melihat orang namanya Gibran atau padahal Mbak, kalau kita ke luar negeri, saya saja sehari 2 hari ada di Sydney aja, semua orang Indonesia di Sydney tahu kalau ada yang datang, mereka ngumpul ngobrol, kita guyup sampai hampir 200 orang, itu 170 orang itu mereka ada. Apalagi katanya sekolah di sana. Kalau sekolah di sana, pasti komunitas Indonesia itu ketemu dan pasti mereka satu kelompok dan pasti kenal. Gibran katanya 6 bulan, tidak ada satu orang pun. Ini mereka berani disumpah. Tidak ada satupun yang tahu atau mengenal ya. Lihat aja nggak, apalagi kenal. Jadi itu yang saya peroleh. Yang paling penting adalah kita tantang agar surat ini kemudian dibatalkan atau dicabut, dan sertifikat ini kita tantang kepada Gibran. Punya nggak dia sertifikat semacam ini? Jangan hanya omong-omong aja. Itu Mbak Aisyah, silakan. Oke, Mas Roy, berarti kalau saya simpulkan tadi tuh dari temuan Mas Roy, pada tahun 2006 Gibran di UTS Insert itu masih berbentuk kursus ya, bukan universitas. Betul, betul. Insert Language Center. Ya, Dan itu dia hanya biasanya ikuti, dipakai oleh ya silakan dan Mas, hanya diikuti 6 bulan. 6 bulan Dan sampai dia 6 hanya bulan. ikut 6 bulan dan tidak lulus. Dia sendiri bilang loh,
Gibran sendiri bilang kepada Pak Iksan Katonde, dan Pak Iksan itu seorang permanent resident, sudah 37 tahun tinggal di Sydney, jadi dia sangat hafal. Kalau dia kemudian dipercaya menjadi driver, diminta oleh konjen, lah kan sering kayak gitu. Orang kalau kita di luar negeri, Mbak, orang kalau nggak pernah berada di luar negeri mungkin pikirannya gitu. Kita di luar negeri itu, mau kita nyopir, mau kita nyuci piring, mau kita jadi pelayan di restoran, mau kita jadi chef, itu malah bayarannya mahal gitu. Dan orang Indonesia di negara mau di Sydney, mau di Melbourne, mau di Brisbane, mau di Perth, ya biasanya kayak gitu loh. Jadi kita santai-santai kalau weekend, tapi kalau lagi weekdays, ya kita bisa aja kita cari kerja apapun, termasuk nyopir. Nyopir itu bukan yang dibayangkan nyopiran, mobilnya mewah, ya mobilnya hybrid, merek terkenal ya gitu. Ada Jerman juga, saya ketemu dengan teman-teman. Jadi itu clear betul apa yang saya dapatkan penjelasan itu, Mbak Aisyah. Berarti kita bikin clear ya Mas, ini sebenarnya yang dipertanyakan itu ijazah Gibran atau status SMA-nya? Ya, betul. Dua-duanya. Jadi begini, Dua-duanya. kalau tidak ada ijazah ini, berarti dia tidak lulus SMA. Dan itu sekarang mulai diakui oleh para termul itu. Termasuk salah seorang yang saya sebut aja namanya, si Bill Fakih itu. Yang dulu katanya dia anggota Bawaslu. Oh iya, memang Gibran nggak punya ijazah SMA. Tapi kan dia sebut gini, tapi kan di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, di pasal 18, ayat 3-nya, karena ayat 1 itu mengatakan harus punya, semua calon itu harus punya ijazah minimal SMA. Tapi di pasal 3-nya, di ayat 3-nya dikatakan, pasal 18 ayat 3, khusus untuk presiden, jenderal presiden, dikecualikan kalau tidak memiliki ijazah SMA bisa kangen menggunakan ijazah S1. Ini kan nggak masuk akal gitu. Atau bahkan ini pemufakatan jahat gitu. Katanya kalau mau SMA, kalau mau S1 kan harus SMA. Kalaupun oke lah itu dikecualikan. Padahal itu nggak boleh, itu mau kita gugurkan itu. Berarti dia ketika SMA tidak lulus, kemudian dia mendaftar wali kota tahun 2006 dia lulus, kemudian surat ini tahun 2019. 2020 dia mendaftar wali kota. Berarti tidak sah. Karena ini nggak ada, berarti wali kotanya tidak sah. Kalau wali kota tidak sah atau dia batal demi hukum, berarti keputusan MK nomor 90 yang sangat menghebohkan, yang di bawah 40 tahun itu bisa asal pernah menjabat, dia jabatannya juga tidak sah. Berarti dia tidak sah juga menjadi calon wakil presiden sekarang ini gitu loh. Itu pun kalau aturan di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tadi dianggap. Tapi itu pun tidak benar. Peraturan KPU itu harus gugur. Karena apa? Karena melanggar dari undang-undang yang mengharuskan syarat-syarat dari sang capres dan cawapres. Jadi satu, ijazahnya dia tidak ada. Jadi dia tidak punya ijazah SMA. Jadi ini sangat tidak benar. Berarti juga karena dia tidak punya sertifikat dari insert, berarti apa? Batal dia seharusnya dalam hal syarat-syarat pencalonnya, baik selaku wali kota ataupun selaku calon wakil presiden sekarang. Gitu Mbak Aisyah. Nah Mas, tadi kan Mas bilang berarti ijazahnya tidak ada dan juga dia tidak Ya, punya sertifikat. Tapi kenapa betul. bisa syarat untuk jadi wapresnya bisa sah di KPU itu gimana Mas? Menurut Mas Roy Nah, Suryo gini. sendiri. Yang pertama gini. Ini juga Profesor Z tersenyum kalau melihat ini. Surat keterangan ini yang dibuat oleh Dr. Sutanto ini di tahun 2019, ini diakui oleh Kementerian Dasar dan Menengah oleh Pak Dr. Eko Susanto. Surat yang dibikin oleh Dr. Sutanto pendahulunya ini keajaiban dunia ini. Kenapa saya bilang keajaiban dunia? Ya, karena surat ini adalah hanya satu-satunya. Dia tidak pernah melihat surat lain. Karena untuk terbit surat semacam ini syaratnya sebenarnya sangat banyak. Ya, termasuk ada 11 atau 9 syarat, termasuk 3 tahun harus ada yang namanya rapot SMA, rapot kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Itu tidak ada semua. Gibran tuh hanya punya 2 tahun raportnya, yaitu rapot kelas 9 ya, yaitu year 9 and year 10. Kurang year 11-nya mana? Kurang 1 tahun. Kok tiba-tiba loncat dapat ini ya. Jadi ini benar-benar fatal. Surat ini tidak pernah ada yang lain, hanya satu. Dan kalau kita lihat, kenapa surat ini ada? Ya mungkin karena ada nama ini. Ya siapa yang tak berani dengan nama ini ketika dulu membuat ya. Ini 2019.
nama ini menjadi presiden. Jadi jelas betul surat ini dibuat dengan relasi kuasa. Itu yang nggak boleh, apalagi dulu publikasinya dia adalah, ini antara loh ya, itu publikasinya dia adalah S1, S2. Baru sekarang diralat ini setelah kita ramaikan. Ya, kemudian yang ada di sekretariat presiden sampai dengan sekarang ini masih ada. Kalau kita download ini masih ada. Masih seperti ini urutannya. Jadi kan ini kacau banget nih tata negara kayak gini nih. Berarti memang dia harus batal demi hukum. Karena ini syarat-syarat ini berarti tidak sah, tidak diakui. Apalagi kalau kita kejar ya ijazah dia yang UTS Insert ini tidak ada karena teman-temannya tidak pernah lihat. Orang yang ada di UTS Insert ini kan ada 200 orang Indonesia kira-kira waktu itu. Ya dalam 2 tahun itu, Mbak. Itu mereka kenal semua, mereka tahu, mereka sering kumpul. Ya, artinya mereka sering reuni. Coba tiru ayahnya. Berani nggak Gibran mengadakan reuni dengan lulusan Insert ini? Ayo, kalau ada ya kayak yang sering diadakan ayahnya itu. Pasti nggak bisa karena nggak ada. Itu Mbak Aisyah. Oke, berarti tadi Mas Roy bilang kalau surat Clear ya? penyertaan SMA-nya juga tidak sah ya? Tidak sah. Ya, kalau misalnya Kementerian Dikdasmen mengatakan ini sah, ayo kita uji di pengadilan. Maka kami akan menggugat ini. Ya gitu. Gugatannya keterbukaan informasi publik dulu, kami pengen lihat yang asli. Kemudian gugatan tentang undang-undang kearsipan dan nanti tentang tata negara ini. Karena ini jelas-jelas syaratnya kurang kok. Syaratnya tuh ada 9 sampai 11 termasuk bukti kelulusan insert, bukti rapor 3 tahun. Itu aja sudah nggak ada. Gitu loh. Kok bisa terbit surat ini? Apalagi surat ini dalam maju ke Wapres itu hanya disahkan oleh kepala tata usaha. Ini kan keterlaluan banget gitu. Harusnya yang mengesahkan kalau dia maju wali kota saja Sesdirjen, yang mengajukan juga dirjennya langsung atau bahkan menteri. Ini hanya kepala tata usaha. Jadi kan ini kan di bawah syaratnya. Untuk itu pun juga ada undang-undang yang kemudian mewajibkan minimal SMA, SMK, MA atau sederajat. Dan meskipun ada peraturan KPU yang membolehkan orang nggak punya ijazah SMA kemudian bisa S1, itu kan nggak masuk akal, Mbak. Mana ada pendidikan mau di luar negeri pun, kalau ya misalnya sistemnya beda dengan Indonesia, SMA-nya beda, ya tetap yang ada yang namanya junior school, kemudian ada high school, itu di Singapura, atau misalnya ada year 9, year 10, year 12, untuk bisa year 11, year 12, untuk bisa masuk ke perguruan. Ada juga kelas namanya O level, ordinary level, ada juga IS level, ada juga A level atau advanced level. Itu nggak ada semua dia. Jadi janganlah kita dibodohin dengan pengakalan atau siasat tipu muslihat, saya bilang gitu kayak gini. Kita sudah rakyat Indonesia sudah tahu persis, kita nggak mau kecolongan lagi seperti ayahnya yang ijazahnya juga bodong itu di UGM ya. Ini apalagi sok-sokan luar negeri. Kalau dia mau jujur, Mbak, mundur dia sekarang Gibran itu. Kemudian dia kalau mau maju lagi kita nggak ngelarang, boleh kan maju lagi 2029 besok. Ambil dulu sekolah yang benar. Dia ada paksa gitu atau penyetaraan. Nah, itu baru cakep kalau dia bisa melakukan itu. Itu sarannya, Mbak. Oke, Mas Roy, ini dari KPU sendiri tuh sudah klarifikasi soal tudingan Mas Roy terkait pasal selundupan. Nah, dari KPU itu Ya, bilang kalau ini sudah dirembukan dengan DPR hingga Kementerian Hukum. Gimana menurut Mas Roy? alah ya kan kita tahu semua. Saat itu presidennya siapa tahun 2023. Mau dengan DPR, kita kan tahu kualitas DPR sekarang. Ya, DPR yang sudah jelas-jelas melanggar aja kemarin MKD memutuskan tidak dipecat. Seperti apa sudah jelas-jelas dinepalkan oleh rakyat kayak gitu aja tidak dipecat. Dan kita tahulah keputusan Kementerian Hukum waktu itu juga siapa. Ayo kita uji lagi sekarang. Kalau perlu rakyat turun bersama untuk menguji. Ini jelas-jelas yang namanya peraturan KPU, aturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu cacat hukum, itu melanggar, menabrak aturan di atasnya. Di atasnya jelas betul syaratnya harus SMA. Dan kalaupun itu dengan dengan siasat nanti misalnya itu disahkan, tetap dia tidak sah untuk maju ke wali kota dulu. Karena syarat wali kota itu tetap SMA. Nggak ada syarat-syarat dia S1, kemudian khusus untuk calon wali kota dan wali kota dia. Jadi tetap dia nggak sah menjadi wali kota. Syarat wali kotanya batal. Kalau syarat wali kotanya batal, aturan MK yang kontroversial sekali, putusan yang nomor 90 yang diputuskan oleh pamannya itu, Anwar Usman itu juga batal karena itu terkait usia tidak 40 tapi pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Nah, kalau kepala daerahnya sendiri batal karena gara-gara dia tidak pernah lulus SMA, ya batal semua. Berarti dia mulai dari wali kota itu sudah batal, apalagi tidak bisa dia kemudian kesan. Jadi, ayolah kita tantang rakyat melawan itu. Melawan yang apalagi KPU lah, kita tahu lah. KPU aja, ketua KPU-nya aja pernah kemudian melakukan tindak asusila, ya kan, kemudian dipecat. Kemudian kemarin KPU membuat putusan nomor 731 yang kita tantang bersama karena putusan 731 itu bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan akhirnya digugurkan kayak orang nggak bersalah gitu aja, padahal jelas-jelas betul salah. Kalau orang bersalah kayak gitu harusnya mundur KPU itu ya Pak Afiruddin itu. Jangan kemudian diem aja kayak gitu. Ini udah nggak bener lah, udah nggak bisa dipercaya KPU itu, nggak bisa dipertahankan lagi. Ya mereka harus mundur bersama. Apalagi kalau mengatakan sudah diputus dengan DPR, sudah di Kementerian Hukum. Kita tahulah siapa-siapa dan itu ada di bawah relasi kuasa. Ayo, kalau mau kuat-kuatan, ayo. Ya gitu. Karena apa? Karena kita berpegang pada aturan yang benar, kita berpegang pada fakta, kita berpegang pada kejujuran, dan kita memegang amanat rakyat. Gitu, Mbak Aisyah. Oke, terakhir Mas Roy, ini langkah Ya, selanjutnya apa Mas? Sebelumnya kan sudah ke DPD, oke. Kemendikbudrismen, dan Ya, juga bela-belain ke Sydney. Dari Mas Roy oke. sendiri langkah hukumnya apa? Sebelumnya kan sudah dari Pak Ya, Subhan ya? ya. Karena ini novum, ya, novum baru. Saya bisa membawa novum baru. Bukti baru bahwa dia tidak punya ijazah insert. Satu, ya. Dua, kalau akan ditunjukkan, tunjukkan mana. Nanti kita periksa keasliannya. Dan teman-teman yang lulusan insert akan sanggup, akan membantu saya untuk memeriksa itu asli nggak. Mereka bisa mengecek ya. Kalau saya nggak bisa ngecek, karena saya bukan lulusan insert. Teman-teman itu bisa melakukannya. Mereka akan ngecek ya gitu. Nah, kemudian kesaksian dari 5 orang yang menyatakan tidak pernah bertemu dengan Gibran ya sepanjang tahun 2005-2006. Dan itu sangat nggak mungkin. Kalau yang namanya mahasiswa pernah sekolah di sana atau siswa di luar negeri pasti ketemu komunitasnya. Yang ketiga, kesaksian dari Pak Iksan Katonde, orang yang mengantarkan Gibran tahun 2018, yang dia mendengar dengan telinga dia sendiri dari bukan testimonium di auditu, ya mendengar dan menyampaikan ke saya, Gibran mengatakan dengan mulutnya sendiri kalau dia tidak lulus hanya 6 bulan. Pernyataan penjelasan dari Profesor Z, ya gitu si Adnan itu yang jelas-jelas beliau profesor sudah 17 tahun ada di Sydney, pengajar di mana-mana, itu jelas betul yang namanya UTS itu jelas. Kalau UTS itu ada English course, ada juga diploma, meskipun juga ada alumni, ada foundation ya. Tidak bisa semudah itu dipakai untuk di institusi lain, apalagi negara lain. Ya ini kan Gibran kan seolah-olah kayak Jakarta sama Depok aja. Lulus di Jakarta, kemudian disetarakan dipakai di Depok. Ini UTS, Australia ada di Sydney. Tiba-tiba bisa dipakai di Singapura. Ya memang MDIS-nya tuh universitas kelas papan bawah itu ya. Hanya ranking ke-46 dari 55. Sekali lagi saya katakan, fakta ini mau dikatakan saya mengecilkan arti MDIS, ya memang kenyataannya begitu kok marah. Ya, MDIS itu memang kampus kuno, kampus lama swasta itu ada di Singapura. Dia sendiri nggak boleh menerbitkan ijazah sendiri. Makanya dia menerbitkan ijazah mengatasnamakan Bradford. Tapi sekarang pun MDIS pun sudah diputus kerjasama dengan Bradford. Jadi dia tidak bisa lagi menerbitkan dengan Bradford. Ya, dan itu rankingnya selain ranking 46 dari Singapura dari 55. Dia ranking 17.000 dunia. Dengan kampus di Pamulang saja kalah. Ya, kampus di Pamulang itu ranking lebih tinggi. Nah, selain itu saya ketemu dengan Mr. Sam. Mr. Sam adalah seorang teacher, ya, seorang profesor istilahnya. Kalau di sana, meskipun jabatannya belum profesor, ya gelarnya. Tapi dia pengajar langsung di UTS Insert dan dia bisa menceritakan langsung. Dan saya sudah ke 3 tempat bekas UTS Insert-nya, kampus UTS Insert yang sekarang, kampus pusatnya UTS-nya, semua sudah kami datangi. Dan data-data ini dibantu oleh teman-teman dari Forum Diaspora Indonesia (FDI) dan itu bisa dijamin. Jadi sekali lagi ini harus batal demi hukum, ya. Kalau surat penyetaraan ini batal demi hukum, otomatis dia memang tidak punya ijazah, otomatis Gibran itu tidak sah atau cacat syarat ketika menjadi wali kota, otomatis juga cacat syarat untuk menjadi wakil presiden harus dimaksudkan. Dan bukti-bukti ini, Mbak, kalau tadi pertanyaan terakhir ada, memang sekarang jadi novum dan ini akan jadi bukti kuat bagi para purnawirawan Forum Purnawirawan TNI Polri untuk menggugat lagi, dan bukti ini bisa dipertanggungjawabkan bersama dengan komunitas yang lain, ya, komunitas yang peduli pendidikan, peduli kejujuran. Ayo kita bawa bukti-bukti ini untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka karena dia cacat dan tidak sah
menjadi wakil presiden. Itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Roy sudah berbincang-bincang dengan Kompas Baik, TV. Nanti kita ya, nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini ke depan. Selamat sore Mas sama-sama Roy. Mbak Aisyah Amalia Putri. Terima kasih. Salam hangat. Iya.